sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Selama 2 hari berikutnya, mereka terbang ke utara. Pemandangan di sekitarnya semakin tandus, dan aura iblis semakin pekat. Pegunungan tandus membentang tanpa batas di bawah kaki mereka, tanpa tanda-tanda permukiman manusia. Sesekali, beberapa binatang iblis raksasa terlihat melintasi pegunungan, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan itu begitu keras hingga seolah mengguncang udara, membuat mereka merinding. Setiap kali Gui Yuanzi bertemu dengan binatang iblis, ia berusaha menghindarinya, berupaya untuk menghindari konflik. Lagi pula, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kayu jiwa abadi, bukan untuk melawan binatang iblis, lebih baik menghindari masalah. Pada siang hari ketiga, matahari bersinar terik, memanggang bumi. Meskipun iklim utara relatif dingin, matahari siang masih cukup menyilaukan. Kecepatan terbang Gui Yuanzi secara bertahap melambat, mendongak ke kejauhan, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Di depan, deretan pegunungan yang membentang ribuan mil tampak, diselimuti kabut tebal, di mana pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan puncak-puncak curam dapat terlihat samar-samar. Aura iblis yang pekat yang terpancar darinya sangat luar biasa, menciptakan rasa penindasan yang kuat. Tuan muda, kita telah sampai. Itu adalah punggungan 10.000 iblis, kata Gui Yuanzi dengan gembira, sambil menunjuk botol giok di tangannya. Jiwa Chen Ping sedikit bergetar. Melalui dinding botol, ia dapat melihat samar-samar deretan pegunungan di kejauhan yang diselimuti kabut tebal, dan riak emosi muncul dalam dirinya. Lah tahu ujian sesungguhnya telah dimulai. Gui Yuanzi perlahan turun, mendarat di kaki punggungan 10.000 iblis di depan sebuah ngarai. Ngarai ini adalah satu-satunya jalan menuju punggungan 10.000 iblis. Tebing di kedua sisinya menjulang ke awan, ditutupi oleh tanaman merambat kuno. Tanaman merambat itu berkelok-kelok dan saling terkait, menutupi seluruh permukaan tebing dengan rapat. Bunga-bunga tak dikenal bermekaran di sulur-sulur, kelopaknya berwarna hijau pucat yang memancarkan cahaya hijau seperti hantu di bawah sinar matahari, tampak sangat menyeramkan. Bunga-bunga itu juga mengeluarkan racun samar, kontak yang ceroboh kemungkinan akan mengakibatkan keracunan. Di pintu masuk ngarai berdiri 2 kultivator iblis. Satu laki-laki dan satu perempuan. Keduanya berada di peringkat ke-9 alam abadi sejati, memiliki aura yang kuat dan ekspresi serius. Mata mereka dengan waspada mengamati arah dari mana mereka datang, mencegah penyusup yang tidak berwenang. Mereka tampan, dengan kulit putih dan fitur yang halus. Tetapi tidak seperti manusia, telinga mereka runcing, pupil mereka vertikal, dan mereka memancarkan aura iblis samar, jelas bukan kultivator manusia. Setelah melihat Gui Yuanzi mendarat, kedua kultivator iblis itu segera waspada. Kultivator laki-laki itu mengangkat tombaknya, permukaannya hitam pekat, tertutup rune iblis, memancarkan hawa dingin samar. Dia berteriak pada Gui Yuanzi, berhenti. Ini adalah tanah suci punggungan 10.000 iblis. Orang luar, berhenti, pergi segera, atau jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Gui Yuanzi tetap tenang, senyum lembut teruk di wajahnya, sikapnya penuh hormat. La mengeluarkan sebuah token berwarna cian dari jubahnya,
terukir gambar rubah surgawi berekor 9, sebuah token yang telah ia persiapkan khusus untuk mengidentifikasi dirinya dan tujuannya. La menyerahkan token itu dan perlahan berkata, "Saudara-saudara Taois, mohon jangan salah paham. Saya Gui Yuanzi, pemimpin Sekte Gui Yuan. Saya datang hari ini khusus untuk meminta audiensi dengan Yang Mulia Kaisar Iblis untuk membahas hal-hal penting." "Terima kasih telah memberitahunya," kata kultivator pria itu, mengambil token dan memeriksanya dengan saksama sejenak sebelum menyerahkannya kepada kultivator wanita di sampingnya. Kultivator wanita itu juga memeriksanya dengan saksama, memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan token tersebut sebelum mengembalikannya kepada Gui Yuanzi. Ekspresi kultivator pria itu sedikit melunak, tetapi ia tetap waspada, berkata kepada Gui Yuanzi, "Tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu Yang Mulia Kaisar Iblis. Anda harus menunggu di sini dan jangan masuk tanpa izin." Dengan itu, ia berbalik dan berjalan ke dalam ngarai, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Gui Yuanzi mengangguk, berdiri di pintu masuk ngarai, menunggu dengan sabar. Botol giok di tangannya dengan lembut menempel di dadanya. Jiwa Chen Ping juga menunggu dengan tenang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia tahu bahwa pertemuan yang akan datang sangat penting, berhubungan langsung dengan apakah mereka dapat memperoleh kayu jiwa abadi. Karena itu, dia harus tetap tenang dan berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya. Setelah beberapa saat, kultivator pria itu muncul dari ngarai, ekspresinya jauh lebih rileks dari sebelumnya. Dia berkata kepada Gui Yuanzi, "Yang Mulia Kaisar Iblis meminta kehadiran Anda. Silakan ikuti saya." Gui Yuanzi merasa lega dan dengan cepat menjawab, "Terima kasih, sesama Taois." Dengan itu, dia menggenggam erat botol giok di tangannya dan mengikuti kultivator pria itu ke dalam ngarai. Di dalam ngarai, kabut tebal memenuhi udara, mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 10 kaki. Energi iblis di udara bahkan lebih terkonsentrasi, bercampur dengan aroma samar cendana, aroma unik istana Kaisar Iblis. Jalan di bawah kaki mereka berkelok-kelok, dengan bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka tumbuh di kedua sisinya. Beberapa bunga tampak halus dan indah, sementara yang lain memiliki bentuk aneh dan memancarkan aura yang berbeda. Kultivator laki-laki itu berjalan di depan, langkahnya mantap dan langkahnya lambat, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Gui Yuanzi tidak tertinggal. Gui Yuanzi mengikuti di belakang, berjalan dengan hati-hati, mengamati sekitarnya sambil berjalan, diam-diam waspada. Dia bisa merasakan bahwa ngarai itu dipenuhi dengan batasan, jika dia secara tidak sengaja menyentuh salah satunya, itu bisa memicu bahaya. Terlebih lagi, aura banyak kultivator iblis masih samar-samar terlihat di area sekitarnya, menunjukkan keamanan ketat para iblis atas ngarai ini. Setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kabut tebal perlahan menghilang, memperlihatkan lembah yang luas. Lembah itu dipenuhi dengan bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka, dan aliran air jernih mengalir dengan tenang. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di aliran air, dan energi spiritual di udara begitu pekat sehingga tampak hampir terkondensasi. Satu tarikan napas saja sudah cukup untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Di kejauhan, sebuah istana megah berdiri di tengah lembah. Dibangun dari giok biru, istana itu kuno dan hikmat. Di atap istana terdapat patung kolosal rubah surgawi berekor 9. Patung itu tampak hidup,
megah, dan memancarkan aura kuat yang menginspirasi kekaguman. Itulah istana Kaisar Iblis, kediaman Kaisar Iblis King Qiu. Kultivator laki-laki, yang memimpin Gui Yuanzi, berjalan selangkah demi selangkah menuju istana Kaisar Iblis. Jalan di bawah kaki mereka dilapisi dengan batu giok biru yang halus dan hangat, dan bunga serta tumbuhan eksotis bergoyang tertiup angin di kedua sisi, mengeluarkan aroma yang memikat. Sesekali, binatang iblis kecil dan halus terlihat melesat di antara rerumputan, sangat menggemaskan. Tetapi Gui Yuanzi tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan, dia tetap waspada, menggenggam botol giok erat-erat di dadanya, takut akan terjadinya kecelakaan. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk istana Kaisar Iblis. Gerbang istana tinggi dan megah, diukir dari batu hitam besar, dan dihiasi dengan 2 rubah surgawi berekor 9 yang sangat besar. Pola-pola itu tampak hidup, mata mereka agung, seolah-olah menjaga istana. Di kedua sisi gerbang berdiri 4 kultivator iblis, semuanya berada di peringkat pertama alam Dewa Emas, aura mereka sangat kuat. Setelah melihat Gui Yuanzi, mereka semua melirik waspada, tetapi tidak menghentikannya, jelas atas perintah Kaisar Iblis King Qiu. Kultivator laki-laki itu mengangguk kepada keempat kultivator iblis, lalu mendorong gerbang istana Kaisar Iblis dan berkata kepada Gui Yuanzi, "Silakan masuk. Yang mulia Kaisar Iblis sedang menunggu Anda di aula utama." Gui Yuanzi sedikit membungkuk, berkata, "Terima kasih," lalu dengan hati-hati memasuki istana Kaisar Iblis. Aula utama istana Kaisar Iblis sangat luas, bahkan lebih besar dari aula utama Sekte Guiyuan, tetapi tidak seperti aula Tianji yang megah dan mewah. Aula itu memancarkan suasana kuno dan hikmat. Pilar-pilar di aula diukir dari kayu kuno, tinggi dan tebal, dan diukir dengan sejarah dan legenda ras iblis. Polanya sangat hidup, mencatat naik turunnya ras iblis dari zaman kuno hingga sekarang, menimbulkan rasa kagum. Lantainya ditutupi dengan karpet kulit binatang yang lembut dan senyap di bawah kaki, disulam dengan pola rubah surgawi berekor 9 yang indah, sangat halus. Di kedua sisi aula utama berdiri sekitar selusin kultivator iblis, semuanya berada di tingkat Dewa Emas. Mata mereka tertuju dengan hormat ke singgasana di ujung aula, mereka jelas bawahan Kaisar Iblis King Qiu. Wujud mereka beragam, beberapa berupa rubah, beberapa harimau, dan beberapa elang. Meskipun mereka telah mengambil wujud manusia, mereka masih mempertahankan karakteristik wujud asli mereka, memancarkan aura iblis yang pekat yang memberikan rasa penindasan yang kuat. Gui Yuanzi memasuki aula tanpa panik, berjalan selangkah demi selangkah ke tengah dan berhenti. Dia membungkuk hormat ke singgasana di ujung aula, nadanya hormat dan rendah hati. Gui Yuanzi dari Sekte Guiyuan memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Di ujung aula, seorang wanita bersandar pada singgasana besar. Dia mengenakan gaun putih panjang, kainnya ringan dan lembut, sebersih cahaya bulan, disulam dengan pola rubah surgawi berekor 9 yang samar-samar bergoyang lembut tertiup angin, membuatnya tampak sangat elegan. Rambut panjangnya sehitam tinta, berkilau dan terurai di punggungnya, ujungnya sedikit keriting seperti ekor rubah, memancarkan kilau samar. Wajahnya sangat cantik, fitur-fiturnya dipahat dengan halus seperti karya seni dari surga, alis seperti daun willow, mata seperti phoenix, bibir merah ceri, dan kulit seputih salju, tanpa celah dan lembut. Matanya memiliki daya tarik bawaan, memikat siapapun yang memandanginya.
Tetapi yang paling mencolok adalah matanya, mata ember, jernih dan dalam, pupilnya tampak menyala dengan api. Mata itu menyimpan keagungan seorang ratu iblis dan sedikit kedinginan, membuat orang ragu untuk menatapnya langsung. Telinganya yang runcing sedikit berkedut, seolah mendengarkan dengan saksama segala sesuatu di sekitarnya, dan aura iblis samar terpancar darinya, berpadu dengan sikapnya yang menyendiri untuk menciptakan pesona yang unik. Dia adalah King Qiu, Ratu Iblis dari 10.000 Bukit Iblis. Seekor rubah surgawi berekor 9 yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, seorang ahli tingkat atas di peringkat ketiga Dewa Emas. Tatapan King Qiu tertuju pada Gui Yuanzi, senyum tipis teruk di bibirnya. Senyum itu, seperti salju yang mencair, seketika menghilangkan sebagian keseriusan di aula, menambahkan sentuhan kelembutan. Kelembutan, suaranya jernih dan merdu, seperti musik surgawi yang mencapai telinga Gui Yuanzi. Gui Yuanzi, sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali aku melihatmu adalah ratusan tahun yang lalu di konferensi diskusi Dao Wilayah Utara. Saat itu, kau hanya berada di peringkat kedua Dewa Emas. Sekarang kau telah menembus ke peringkat ketiga Dewa Emas, peningkatan yang cukup besar, selamat. Mendengar kata-kata King Qiu, Gui Yuanzi merasa lega dan dengan cepat berkata dengan rendah hati, "Yang mulia terlalu memuji saya. Saya hanya menembus secara kebetulan, dibandingkan dengan yang mulia, saya masih jauh tertinggal. Yang mulia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, kultivasi Anda tak terukur. Saya sangat menghormati Anda." Dia tahu bahwa kemampuan King Qiu untuk mengingat peristiwa dari ratusan tahun yang lalu berarti dia tidak menyimpan dendam terhadapnya, yang jelas merupakan awal yang baik. King Qiu melambaikan tangannya, berkata dengan tenang, "Tidak perlu formalitas. Anda telah menempuh perjalanan jauh dari Sekte Guiyuan ke Punggungan Wanyao, perjalanan itu pasti melelahkan. Bicaralah." Lanjutnya, apa yang membawa Anda kemari hari ini? Jika tidak penting, Anda tidak akan berani mengganggu Punggungan Wanyao saya. Nada suaranya, meskipun tenang, mengandung otoritas yang tak terbantahkan, tidak memberi ruang untuk menyembunyikan apapun. Gui Yuanzi tidak berani menunda, dengan cepat mengeluarkan botol giok berisi jiwa Chen Ping dari jubahnya, dengan lembut meletakkannya di tanah, dan membungkuk dengan hormat. "Yang mulia, saya memang datang hari ini dengan sebuah permintaan. Seorang teman muda saya telah mengalami kemalangan, tubuh fisiknya telah hancur, dan sekarang hanya tersisa secuil jiwanya, yang nyaris tidak bertahan hidup. Untuk membangun kembali tubuhnya, dia membutuhkan dua bahan langka dan berharga, air ilahi primordial dan kayu jiwa abadi. Aku sudah mendapat petunjuk tentang air ilahi primordial, air itu akan muncul di lelang 1000 harta karun di kota Tianque dalam 3 bulan, dan aku yakin aku bisa mendapatkannya. Namun, kayu jiwa abadi tumbuh di hutan jiwa primordial jauh di dalam punggungan 10.000 iblis, area terlarang bagi ras iblis. Oleh karena itu, aku berani datang ke sini untuk memohon kepada Yang Mulia agar mengizinkan teman mudaku memasuki hutan jiwa primordial untuk mendapatkan sepotong kayu jiwa abadi demi menyelamatkan nyawanya. Aku akan sangat berterima kasih." Alis King Qiu sedikit mengerut, sedikit ketidakpuasan terpancar di mata ambernya, dan nadanya menjadi lebih dingin. "Hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis kami. Sejak zaman dahulu, ada aturan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk tanpa izin. Ini adalah batasan dasar ras iblis, dan tidak dapat dilanggar.
Kau seharusnya tahu konsekuensi dari memasuki area terlarang. Mendengar kata-kata King Qiu, hati Gui Yuanzi menegang, tetapi dia tidak menyerah dan tetap membungkuk serta berkata, "Yang mulia, saya tahu bahwa hutan jiwa primordial adalah area terlarang ras iblis, dan saya juga tahu aturan ras iblis. Tetapi situasi teman muda saya sangat istimewa. Dia tidak bermaksud melanggar aturan ras iblis. Dia hanya ingin mendapatkan kayu jiwa abadi untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, saya berani mengatakan bahwa teman muda saya memiliki masa lalu dengan ras iblis. Yang mulia akan mengetahui alasannya ketika Anda melihatnya." Setelah berbicara, dia tidak lagi ragu dan dengan lembut membuka tutup botol giok. Seketika, bola jiwa ilahi berwarna ungu pucat perlahan melayang keluar dari botol giok dan melayang di udara. Di sekitar jiwa ilahi, cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung perlahan mengalir. Cahaya keemasan itu hangat dan kuat, menghilangkan sebagian energi iblis di aula, membentuk kontras yang tajam dengan energi iblis di tubuh King Qiu. Jiwa Chen Ping sedikit bergetar saat ia merasakan aura kuat yang terpancar dari King Qiu, La menjadi waspada secara diam-diam tetapi tidak mundur. La tetap melayang di udara, menunggu reaksi King Qiu. Tatapan King Qiu tertuju pada jiwa ungu itu, awalnya hanya sekilas, tidak menganggapnya serius. Di matanya, itu tidak lebih dari jiwa sisa biasa, tidak berarti meskipun dilindungi oleh kitab suci emas Luo Agung. Tetapi segera, pupil matanya sedikit menyempit, secercah kejutan muncul di mata ambernya, yang kemudian menjadi kompleks. La telah merasakannya. Dia merasakan bahwa di dalam jiwa ilahi berwarna ungu itu, selain aura kekuatan kacau dan aura kitab emas, terdapat juga aura yang sangat samar, hampir tak terlihat. Aura itu sangat familiar baginya. Itulah aroma garis keturunan rubah surgawi ekor 9, aura darah bangsawan klan iblisnya. Terlebih lagi, meskipun aura ini samar, ia sangat murni, jelas berasal dari garis keturunan inti klan rubah surgawi ekor 9. King Qiu tiba-tiba duduk tegak, postur lesunya sebelumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi serius dan hikmat. Tatapannya tertuju pada jiwa ungu itu, nadanya menjadi berat, setiap kata mengandung bobot yang sangat besar. Bagaimana mungkin jiwamu mengandung aura garis keturunan klanku? Dan aura garis keturunan bangsawan rubah surgawi ekor 9 yang begitu murni. Chen Ping terdiam sejenak. Dia tahu ini adalah kunci untuk mendapatkan kayu jiwa abadi, dan dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan jernih, membawa sedikit kelembutan yang hampir tak terlihat. Di alam surgawi, aku memiliki seorang kepercayaan. Dia adalah putri rubah, bernama Bai Qian, anggota klan rubah surgawi ekor 9. Saat kita bersama, garis keturunan kita menyatu. Itulah sebabnya aura garis keturunannya tetap ada di jiwaku. Aura garis keturunan keluarga kerajaan rubah surgawi ekor 9 yang pernah Yang Mulia sebutkan. Bai Qian, alam surgawi. King Qiu bergumam, mengulangi kedua nama itu, secercah kenangan terlintas di mata ambernya. Kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum lembut dan puas, sama sekali berbeda dari sikapnya yang dingin dan bermartabat sebelumnya. Anak itu adalah keturunanku. Puluhan ribu tahun yang lalu, aku naik ke alam surgawi, dan sejak itu, aku kehilangan kontak dengan keturunanku di alam surgawi. Kupikir mereka telah punah.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah puluhan ribu tahun, aku masih bisa mendengar kabar tentang mereka di sini, masih merasakan aura garis keturunan mereka. Sungguh menakjubkan. Hati Chen Ping bergetar, dan aura ungu pucat jiwanya bergetar hebat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Qian adalah keturunan Kaisar Iblis King Qiu, apalagi bertemu leluhur Bai Qian di surga ke-17. Kenangan tentang Bai Qian yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Dia ingat senyum lembut Bai Qian di alam surgawi. Dia ingat hari-hari ketika Bai Qian memaksanya untuk menggabungkan garis keturunan mereka untuk kultivasi ganda. Dia ingat adegan di mana Bai Qian hampir mati, menghabiskan kultivasinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia ingat tatapan enggan Bai Qian ketika dia meninggalkan alam surgawi. Dia pikir dia sangat jauh dari Bai Qian. Tanpa diduga, dia akan bertemu leluhurnya di sini. Kehangatan dan kerinduan di hatinya bercampur, membuat jiwa Chen Ping sedikit bergetar. Dia menekan emosinya dan perlahan berbicara, suaranya sedikit serak. Yang mulia, Bai Qian masih hidup. Ketika saya meninggalkan alam surgawi, dia baik-baik saja, dan kesehatannya telah pulih. Ayahnya, Kaisar tua klan Rubah, banyak membantuku. Saat itu, aku baru saja memasuki alam surgawi dan tidak tahu apa-apa. Kaisar tua itulah yang memberiku sumber daya untuk kultivasi. Dia juga mempercayakan Bai Qian kepadaku, memintaku untuk merawatnya dengan baik. Kata-kata Chen Ping membuat King Qiu terdiam sejenak, secercah kelegaan dan emosi terpancar di mata ambernya. Dia mengangguk lembut dan berkata pelan, "Bagus, bagus, bagus dia masih hidup. Bagus dia masih hidup." Setelah puluhan ribu tahun, mendengar kabar tentang anggota klannya masih membuat King Qiu terharu. Setelah beberapa saat, King Qiu perlahan menenangkan diri, tatapannya kembali ke jiwa Chen Ping, nadanya kembali tenang, tetapi dengan sedikit toleransi. Karena kau memiliki hubungan dengan klanku dan kasih sayang yang begitu dalam kepada Bai Qian, aku, Kaisar, akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu memasuki hutan jiwa primordial. Tetapi ada satu syarat. Mendengar bahwa King Qiu bersedia membuat pengecualian, Gui Yuanzi sangat gembira dan segera membungkuk, berkata, "Yang mulia, silakan bicara. Apapun syaratnya, Tuan Muda dan saya bersedia menyetujuinya." Tatapan King Qiu tertuju pada jiwa Chen Ping, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pohon jiwa abadi di hutan jiwa primordial tidak mudah didapatkan. Hutan jiwa dipenuhi dengan batasan dan formasi. Peninggalan zaman kuno, dan banyak sekali binatang buas jiwa yang kuat tinggal di dalamnya. Binatang buas jiwa itu memakan jiwa dan sangat kuat. Bahkan kultivator dengan kultivasi Dewa Emas perlu sangat berhati-hati saat masuk, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kematian. Kau sekarang hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Tanpa dukungan tubuh fisik, kekuatan spiritualmu tidak dapat beredar secara normal. Masuk ke sana hampir pasti akan menjadi bunuh diri. Chen Ping terdiam sejenak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Qiu itu benar. Hutan jiwa primordial penuh dengan bahaya, dan dalam keadaannya saat ini, memasukinya memang akan menjadi kematian yang hampir pasti. Tapi dia tidak mundur. Membentuk kembali tubuh fisiknya adalah satu-satunya jalan keluar, dan kayu jiwa abadi adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Betapapun berbahayanya jalan di depannya, dia harus mencoba. Dia berbicara perlahan, nadanya tegas, "Yang mulia, saya tahu hutan jiwa primordial berbahaya,
tetapi saya tidak punya jalan keluar. Saya bersedia menyetujui syarat apapun, tolong beri saya kesempatan. Saya bisa membiarkanmu masuk, tetapi kamu harus melewati ujian. Suara Kinkyu tenang dan berwibawa, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ujian dibagi menjadi 3 tahap: labirin hutan jiwa, pertempuran melawan sekelompok binatang buas jiwa, dan mendapatkan kayu pohon jiwa. Jika kamu melewati ketiga tahap tersebut, kayu jiwa abadi akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu gagal dan mati di hutan jiwa primordial, aku tidak akan bertanggung jawab, dan aku juga tidak akan mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu. Pikirkan baik-baik, apakah kamu bersedia menerima ujian? Ekspresi Gui Yuanzi langsung berubah, dan dia buru-buru mencoba membujuknya. Yang mulia, tidak. Tuan muda hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, tubuhnya lemah, dan dia sama sekali tidak mampu menahan ujian yang begitu sulit. Jika dia dipaksa untuk menerima ujian itu, nyawanya akan dalam bahaya. Mohon, Yang Mulia, berbelas kasihlah dan tawarkan syarat yang berbeda. Apapun syaratnya, saya bersedia menanggungnya demi Tuan Muda. Saya tahu dia hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Kinkyu menyela Gui Yuanzi, nadanya masih tegas. Tetapi aturan tetap aturan. Hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis. Saya telah membuat pengecualian dan mengizinkannya masuk, yang merupakan konsesi terbesar yang dapat saya berikan. Jika dia bahkan tidak dapat melewati ujian, bahkan jika dia masuk, dia tidak akan dapat memperoleh kayu jiwa abadi, dia hanya akan membuang nyawanya. Selain itu, untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan menjadi lebih kuat, dia harus menjalani ujian. Jika dia bahkan tidak dapat menahan ujian ini, bahkan dengan kayu jiwa abadi dan air ilahi primordial, dia tidak akan menjadi orang hebat. Gui Yuanzi ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi diinterupsi oleh suara Chen Ping. Gui Yuanzi, jangan khawatir. Suara Chen Ping tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Yang mulia benar, untuk menjadi kuat dan membentuk kembali tubuh fisik seseorang, seseorang harus menanggung kesulitan. Kehidupan dan kematian macam apa yang belum pernah saya lihat di sepanjang jalan. Hutan jiwa kuno dan ujian tidak dapat menahan saya. Saya berjanji kepada Yang Mulia bahwa saya akan menerima ujian ini. Tuan Muda, seru Gui Yuanzi dengan cemas, tak sanggup melihat Chen Ping mempertaruhkan nyawanya untuk menjalani ujian. Kinkyu menatap jiwa Chen Ping, secercah kekaguman terpancar di mata ambernya, dan mengangguk. Bagus, kau punya nyali. Tak heran rakyatku memilihmu. Kalau begitu, besok pagi, aku akan mengantarmu sendiri ke pintu masuk hutan jiwa primordial. Hari ini, kau harus beristirahat di punggungan Wan Yao, memulihkan jiwamu, dan bersiap untuk ujian besok. Terima kasih, Yang Mulia. Jiwa Chen Ping sedikit membungkuk sebagai tanda hormat, nadanya penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa meskipun Kinkyu telah menetapkan syarat yang keras, dia juga memberinya kesempatan. Tanpa pengecualian Kinkyu, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki hutan jiwa primordial. Kinkyu melambaikan tangannya dan berkata kepada seorang kultivator iblis di sampingnya, bahwa Gui Yuanzi dan teman muda ini kaulah samping untuk beristirahat. Perlakukan mereka dengan baik dan jangan abaikan mereka. Baik, Yang Mulia. Kultivator iblis itu membungkuk lalu menoleh ke Gui Yuanzi, berkata, Ketua Sekte Gui Yuan, silakan ikuti saya.
Gui Yuanzi membungkuk lagi kepada King Qiu, lalu dengan hati-hati menyimpan botol giok dan mengikuti kultivator iblis itu keluar dari aula utama. Di dalam aula utama, King Qiu memperhatikan sosok mereka yang pergi. Ekspresi kompleks terlintas di mata ambernya. Dia menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Anakku, kuharap kau tidak salah menilainya. Kuharap Chen Ping ini dapat melewati ujian dengan lancar dan menjalani kehidupan yang baik." Malam itu, Chen Ping diistirahatkan di aula samping istana Kaisar Iblis. Aula samping ini tidak besar, tetapi didekorasi dengan indah, bersih dan rapi, memancarkan aura iblis yang samar, namun tidak membuat orang merasa tertekan, melainkan sangat nyaman. Di tengah aula samping berdiri sebuah tempat tidur giok yang hangat. Tempat tidur itu berwarna putih bersih, memancarkan kehangatan yang samar, dan ditutupi dengan kulit binatang yang lembut. Kulit itu terbuat dari bulu rubah roh berusia 1000 tahun, lembut dan nyaman, sentuhannya yang lembut menenangkan jiwa. Di sudut aula samping terdapat sebuah meja batu dan beberapa kursi batu. Di atas meja terdapat sebuah pembakar dupa, yang mengeluarkan aroma cendana yang samar. Aroma harum itu memenuhi seluruh aula samping, menyegarkan pikiran dan membawa kedamaian. Jendela aula samping terbuka, memperlihatkan hutan bambu yang lebat di luar. Cahaya bulan menembus bambu, memancarkan sinar perak yang lembut ke tempat tidur giok yang hangat. Hal ini, ditambah dengan kehangatan tempat tidur, menciptakan suasana yang sangat nyaman. Gui Yuanzi dengan lembut meletakkan botol giok berisi jiwa Chen Ping di kepala tempat tidur, lalu duduk di kursi batu di sampingnya. Ekspresinya serius, alisnya berkerut, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia telah memikirkan ujian Chen Ping besok, merasa sangat gelisah. Hutan jiwa primordial terlalu berbahaya, dan ujiannya bahkan lebih sulit. Chen Ping sekarang hanya memiliki sedikit jiwa ilahi yang tersisa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya tersebut. Dia benar-benar khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Chen Ping selama ujian. Jiwa ilahi Chen Ping melayang di dalam botol giok, dan melalui dinding botol, ia melihat ekspresi khawatir Gui Yuanzi, merasa sangat tersentuh. La tahu bahwa Gui Yuanzi benar-benar peduli padanya dan benar-benar mengkhawatirkan keselamatannya. La perlahan-lahan mengalirkan teknik kultivasi kitab suci emas Luo Agung, menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan berkata pada saat yang sama, "Gui Yuanzi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku pasti akan melewati ujian ini dengan lancar." Suara Chen Ping lembut, tetapi mengandung sedikit kenyamanan dan sedikit tekad. Gui Yuanzi mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada jiwa ilahi Chen Ping di dalam botol giok, nadanya penuh kekhawatiran. "Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan berpartisipasi dalam ujian ini? Saya pernah ke hutan jiwa kuno sekali. Meskipun saya tidak masuk jauh ke area inti, saya hanya berkeliaran di sekitar perimeter luar, tetapi batasan luarnya sudah menakutkan. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawa Anda. Kau hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa sekarang. Tanpa dukungan tubuh fisik, kekuatan spiritualmu tidak dapat beredar secara normal. Bahkan dengan perlindungan kitab suci emas Luo Agung, akan sulit untuk mengatasi bahaya dalam ujian ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana aku akan menjelaskan kepada Sekte Guiyuan? Bagaimana aku akan menjelaskan kepada para murid Taois itu? Tidak ada, bagaimana jika?" Chen Ping menyela Gui Yuanzi,
Nadanya tenang dan tegas. Gui Yuanzi, tahukah kau mengapa aku bisa hidup sampai sekarang? Gui Yuanzi menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan. Dari alam fana ke alam surgawi, dan kemudian ke surga ke-17, aku telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali aku berada di ambang kematian, tetapi aku selamat. Bukan karena aku beruntung, tetapi karena aku tidak pernah meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Setiap pertempuran, setiap kesulitan, aku perlakukan seolah-olah itu yang terakhir, berjuang dengan segenap kekuatanku. Bukannya aku tidak takut mati, tetapi aku tahu rasa takut itu tidak berguna, mundur hanya akan mempercepat kematianku. Hanya dengan terus maju aku bisa memiliki secercah harapan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ujian ini, meskipun berbahaya, adalah satu-satunya kesempatanku. Hanya dengan melewati ujian dan mendapatkan kayu jiwa abadi aku dapat membentuk kembali tubuh fisikku dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke surga ke-16, menyelamatkan teman-temanku yang dipenjara oleh para dewa, dan menemukan Baikian. Aku tidak bisa menyerah, dan aku tidak akan menyerah. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku pasti akan melewati ujian dengan lancar dan kembali dengan selamat. Chen Ping berbicara dengan tekad yang besar, tetapi ada satu hal yang tidak dia ceritakan kepada Gui Yuanzi. Di belakangnya ada Tuan Xi. Tubuh fisiknya hancur, dan Tuan Xi tidak muncul, tetapi jika jiwa ilahinya dalam masalah, dia akan hancur total. Dia tidak percaya Tuan Xi tidak akan muncul. Sekalipun Tuan Xi tidak muncul, Chen Ping percaya Tuan Xi memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Itulah keyakinannya, jadi Chen Ping tidak takut apapun. Gui Yuanzi terdiam lama, menatap jiwa ilahi ungu yang teguh di dalam botol giok, kekhawatirannya masih membayangi. Tetapi dia juga tahu bahwa begitu Chen Ping mengambil keputusan, dia tidak akan mudah mengubahnya. Dia menghela napas dalam-dalam, sedikit rasa tak berdaya terpancar di matanya, namun juga sedikit rasa hormat. Tuan muda, Anda sangat mirip dengan leluhur Taois. Leluhur Taois di masa lalu juga seperti ini. Begitu dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia akan melakukan segala daya untuk mencapainya, tidak pernah menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Betapapun berbahayanya jalan di depan, dia tidak akan mundur. Chen Ping tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang, karena dia tidak tahu siapa leluhur Taois itu. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memberinya berbagai hal dan mendorongnya maju. Kitab suci emas Luo Agung mengenalinya, tetapi Chen Ping tidak tahu mengapa. Dulunya itu adalah buku, tetapi sekarang telah menjadi kitab suci emas Luo Agung, dan Chen Ping tidak tahu apapun tentangnya. Kitab suci emas Luo Agung adalah harta pribadi Patriark Taois. Dahulu, Patriark berkelana melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menggali reruntuhan kuno. Secara kebetulan, ia memperoleh kitab suci ini, memahami Dao tertinggi, dan kultivasinya meningkat secara dramatis, yang menyebabkan berdirinya garis keturunan Taois, yang telah diwariskan hingga hari ini. Kemudian, leluhur naik ke surga, dan kitab suci emas Luo Agung menghilang tanpa jejak. Para patriark sekte mencarinya selama puluhan ribu tahun tanpa hasil. Tanpa diduga, ia memilihmu, Tuan muda. Ini adalah kehendak surga, dan kehendak surga tidak dapat ditentang. Gui Yuanzi,
Aku akan hidup dengan baik dan tidak akan mengecewakan harapan leluhur Taois. Suara Chen Ping rendah dan tegas. Keheningan kembali menyelimuti aula samping. Cahaya bulan menerobos jendela, menerangi tempat tidur Giok yang hangat. Udara dipenuhi aroma cendana, menciptakan suasana hangat namun suram. Jiwa Chen Ping melayang tenang di dalam botol Giok, perlahan-lahan mengedarkan teknik kitab suci emas Luo Agung, menghemat energinya sebagai persiapan untuk ujian besok. Gui Yuanzi duduk di samping tempat tidur, tatapannya tertuju pada botol Giok, ekspresinya solemn. Dia diam-diam bersumpah untuk melindungi Chen Ping, memastikan perjalanannya yang aman melalui ujian dan kepulangannya. Tak satu pun dari mereka beristirahat malam itu. Chen Ping memulihkan diri, mengumpulkan kekuatan. Gui Yuanzi diam-diam mengawasinya, khawatir tentang persidangan besok. Mereka berdua tahu bahwa persidangan besok akan menjadi cobaan yang sulit. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada saat ini, tidak ada ruang untuk kecerobohan.